Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Sobahul khair ya talamid. Sobahul surur wan nur. Kaifa haluka ya talamid? Bil khair, alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bulin dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Anak-anak kelas 5, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenal pembelajaran yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Mengapa kita perlu mempelajari materi ini? Tentu ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang ketiga, menyebutkan mustahik zakat sesuai ketentuan Islam dengan benar. Yang keempat, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Dan yang kelima, memahami hikmah zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Dan yang keenam, kita dapat mempraktekkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Anak-anakku kelas 5, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat menurut bahasa berarti menyucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat yakni memberikan harta kekayaan atau rezeki kepada orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Infak menurut bahasa berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan menurut istilah, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan Allah. Yang ketiga, sedekah. Sedekah diambil dari bahasa Arab sodakoh, yang artinya sedekah, dharma, atau pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, jasa, atau yang lain dengan ikhlas. Yang keempat, hadiah. Hadiah merupakan pemberian kita kepada seseorang dengan rasa hormat, memuliakan, dan memberikan penghargaan. Setelah mengetahui maknanya, sekarang kita mempelajari perbedaannya. Adapun perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah yaitu satu, berupa wujudnya. Yang kedua, besarannya. Yang ketiga, waktunya. Yang keempat, siapa yang memberikannya. Dan yang kelima adalah siapa yang berhak menerimanya. Kemudian, siapa saja ya yang berhak menerima zakat? Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak punya harta ataupun tidak punya penghasilan tetap. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang punya harta atau penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu panitia atau pengurus zakat fitrah. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob, yaitu budak
atau hamba sahaya. Yang keenam, ghorim. Artinya orang yang mempunyai banyak hutang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh, fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan atau golongan yang terakhir yaitu ibnu sabil, musyafir, orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Materi keempat yaitu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Membiasakan perilaku berbagi. 1. Misalnya mengeluarkan zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Yang kedua, memberikan infak untuk pembangunan madrasah, masjid, pondok pesantren, atau madin. Yang ketiga, memberikan sedekah kepada orang yang meminta-minta. Yang keempat, memberikan hadiah kepada teman yang memperoleh peringkat kelas. Adapun hikmah dari pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah antara lain: 1. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melipat gandakan rezeki. Yang ketiga, mengikis sifat kikir atau pelit. Yang keempat, membersihkan harta yang kita miliki. Yang kelima, meringankan beban fakir miskin. Yang keenam, memberikan kebahagiaan kepada sesama manusia. Yang ketujuh, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kedelapan, sebagai ucapan syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Setelah kita mengetahui maknanya, golongan yang berhak menerimanya, perbedaan dan hikmahnya, sekarang kita dapat mempraktikannya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, pelaksanaan dan pembayaran zakat serta pentasyarufan zakat fitrah dan zakat mal. 2. Pelaksanaan program infak Jumat yang ada di sekolah. Yang ketiga, pemberian sedekah atau santunan kepada anak yatim atau kaum duafa. Yang keempat, pemberian hadiah kepada peserta yang memenangkan lomba-lomba di sekolah maupun di masyarakat. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngasri, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Semoga dengan materi hari ini anak-anak diberi pemahaman, anak-anak lebih memahami hikmah ataupun manfaat dari perilaku dermawan dengan berbagai, dan anak-anak dapat menerapkan perilaku dermawan kepada siapa saja yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tetap semangat belajar dan selalu menebar kebaikan dimanapun anak-anak berada. Ya. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Lin pada materi berikutnya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.